Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Rabu 1 Maret 2023, berjudul Sukacita Karunia Tuhan. Ayat intinya terdapat di dalam Pengkhotbah 2 ayat 26. Karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Pena Inspirasi menuliskan yang dimaksud dengan judul renungan kita pagi ini, Sukacita Karunia Tuhan, adalah sebuah panggilan kehidupan yang praktis agar kita bisa senantiasa memiliki sukacita bagi dunia sebagai faktor yang menunjang kebahagiaan sejati dan sarana untuk memulihkan hubungan kita secara vertikal kepada Tuhan dan horizontal dengan sesama sebagai berikut. Pertama, setiap orang bisa mengalami sukacita karunia Tuhan, seperti yang dituliskan oleh Salomo, bila mana orang itu mau memperkembang roh kedermawanan lewat pemberian-pemberian dan persembahan-persembahan mereka. Betapa besarnya karunia Allah itu kepada manusia, dan betapa relanya Allah kita melakukan hal itu. Dengan suatu kedermawanan yang tak ada bandingnya, ia memberi agar ia boleh menyelamatkan anak-anak manusia yang memberontak dan membawa mereka untuk memahami maksudnya dan melihat hasilnya. Maukah engkau menunjukkan oleh pemberian-pemberian dan persembahan-persembahanmu bahwa engkau berpendapat tak ada yang terlalu baik untuk diberikan bagi Dia yang telah memberikan anaknya yang tunggal? Kedua, setiap orang bisa mengalami sukacita karunia Tuhan, seperti yang dituliskan oleh Salomo, bila mana orang itu melaksanakan rencana-rencana Allah dalam pelbagai karunia, dengan bekerja dalam kerendahan hati dan selalu bergantung sepenuh hati kepadanya. Dalam semua pengaturan Allah, tidak ada yang lebih indah dari rencananya dalam memberikan karunia yang berbeda-beda kepada setiap pria dan wanita. Gereja adalah ladangnya, yang ditumbuhi oleh pelbagai macam pohon, tumbuh-tumbuhan, dan bunga-bunga. Dia tidak mengharapkan hisop itu mengambil bagian dari kayu sedar, bukan juga pohon zaitun mencapai sampai tinggi dengan pohon palem yang kokoh. Banyak yang telah menerima pelatihan kerohanian dan intelektual yang terbatas, tetapi Allah memiliki pekerjaan untuk kelompok ini lakukan jikalau mereka mau bekerja dalam kerendahan hati, bergantung sepenuhnya kepadanya. Ketiga, setiap orang bisa mengalami sukacita karunia Tuhan, seperti yang dituliskan oleh Salomo, bila mana orang-orang itu mau memelihara persatuan dan kesatuan dalam melakukan pekerjaannya dari karunia-karunia yang berbeda itu. Pada masa lampau, terlalu banyak hal seperti ini yang telah terjadi oleh kita sebagai umat, dan itu telah menjadi satu kemunduran yang seharusnya keberhasilan dalam pekerjaan. Marilah kita mengingat bahwa Allah memiliki pelbagai macam jalan dalam melakukan pekerjaan, yang mana Dia memiliki pekerja-pekerja yang berbeda kepada siapa Dia mempercayakan karunia-karunia yang berbeda. Keempat, setiap orang bisa mengalami sukacita karunia Tuhan, seperti yang dituliskan oleh Salomo, bila mana orang-orang mau menggabungkan karunia-karunia yang beraneka ragam itu dalam memajukan pekerjaan Tuhan, untuk mencapai kesempurnaan sesuai kehendak Tuhan. Karunia-karunia yang beragam yang telah dipercayakan kepada hamba-hambanya itu adalah penting dalam pekerjaannya. Bagian-bagian yang berbeda dari pekerjaan itu haruslah digabungkan bersama, bagian per bagian, untuk menjadikan satu keutuhan yang lengkap. Bagian-bagian sebuah bangunan tidaklah sama semua, walaupun mereka itu dikerjakan dengan proses yang sama. Jenis-jenis pekerjaan Allah tidaklah sama semuanya, namun semua itu harus dimajukan dengan cara yang sama, dengan sempurna. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.